Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi bersama dengan Ibu Ina dalam pelajaran matematika kelas 8. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang aljabar. Nah, sebelum kita masuk jauh dalam bentuk aljabar, kita harus tahu dulu siapa sih penemu aljabar itu. Nah, penemu aljabar itu adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi atau biasa disebut dengan al-Khwarizmi doang. Nah, aljabar itu terdiri dari dua kata, yaitu al dan jabar, yang artinya solusi sistema telitian dan notasi kuadrat. Nah, anak-anak, atau juga biasa disebut dengan penyelesaian. Coba kita lihat sekarang pengertian dari aljabar. Nah, aljabar adalah bentuk penulisan yang merupakan kombinasi angka dan huruf. Ingat, ini tadi adalah tokoh penemu dari aljabar. Nah, sekarang kita masuk contoh. Contoh, di sini ada 2A, 3B, 5X, dan 6Y. Nah, yang terdiri dari angka yaitu 2, 3, 5, dan 6. Sedangkan huruf terdiri dari A, B, X, dan Y. Pintar. Nah, sekarang coba kita tentukan. Nah, di sini ada persamaan. Ada 2X ditambah 3Y ditambah 4. Nah, persamaan ini terdiri dari 3 suku. 2X menjadi satu suku, 3Y juga satu suku, dan 4 itu satu suku. Jadi terdiri dari 3 suku. Nah, apa yang perlu kita kerjakan sekarang? Nah, sekarang kita mau menentukan nih, mana itu variabel, mana itu koefisien, dan mana itu konstanta. Nah, X dan Y adalah variabel, sedangkan 2 dan 3 adalah koefisien, dan 4 itu adalah konstanta. Nah, 4 itu konstanta ya anak-anak. Ingat, setiap angka yang berada di depan variabel itu dinamakan koefisien ya. Setiap angka yang berada di depan variabel itu disebut dengan koefisien. Nah, selanjutnya nih. Nah, kita akan masuk dalam operasi sederhana bentuk aljabar. Nah, anak-anak, kalau di SD kita sering belajar tentang operasi hitung yang terdiri dari pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian. Begitupun dalam bentuk aljabar juga terdiri dari pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Nah, sebenarnya mirip, cuman kalau di aljabar ada penambahan variabelnya. Kalau contoh 5 pisang ditambah 2 pisang sama dengan berapa? 7 pisang. Nah, pisang itu adalah variabel ya. Nah, sedangkan 7 itu adalah koefisien. Nah, begitupun dalam ilmu operasi aljabar itu sama. Nah, kita coba menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar. Nah, pertama kita mau menjumlahkan dulu ya, kita belajar. Di sini ada soal 2A ditambah 3AB dikurang 4B dengan 3A dikurang 5AB dikurang B. Coba kita lihat pembahasan berikut ini. Karena kita mau menjumlahkan kedua persamaan ini, kita mau jumlahkan. Maka di sini ada penjumlahan, sudah tambah. Nah, kita mulai ya. Hal pertama yang perlu kita lakukan dalam bentuk aljabar adalah kita dekatin setiap suku yang sejenis. Pintar. Suku yang sejenis itu mana-mana aja? 2A dengan 3A, 3AB dengan negatif 5AB, negatif 4B dengan negatif 2B. Nah, coba kita lihat pembahasan berikutnya. Nah, ini dia. Kita dekatin ya. Ya, tanda biru ini itu suku yang sejenis dengan 2A sejenis dengan 3A. Terus ini yang warna kuning ini 3AB sejenis dengan negatif 5AB. Terus apa lagi? Negatif 4 sejenis dengan negatif 2B. Nah, kita
udah dapat ya, kita sudah mendekatkan setiap suku yang sejenis. Nah, kita dapat ini 2A ditambah 3A ditambah 3AB ditambah, karena ini penjumlahan ya, ditambah negatif 5AB dikurang ini negatif 4 ditambah ini negatif 2B. Jadi hasilnya berapa? 2A tambah 3A, hasilnya 5A, pintar. 3AB ditambah negatif 5AB, negatifnya lebih gede, jadi hasilnya menjadi negatif 2AB. Terus apa lagi nih? Negatif 4B ditambah negatif 2B, hasilnya menjadi benar, negatif 6B. Ingat, kenapa bisa 6B? Karena ini positif dikali negatif, hasilnya sama dengan negatif. Pintar. Yuk kita lihat jawabannya. Wow, jawabannya sama ya. 5A dikurangi 2AB dikurangi 6B. Itu hasilnya ya anak-anak. Nah, coba kita lihat pengurangannya. Nah, kita mau mengurangkan nih. 5x kurang 3x kuadrat kurang 7 dengan 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Nah, ini konstanta ya, konstanta. Nah, ingat yang perlu kita lakukan adalah kita mendekatkan setiap suku yang sejenis. Yang sejenis ya, setiap suku yang sejenis. Nah, coba lihat ini. 5x dengan apa? 5x, tanda merah ini suku yang sejenis ya. 5x itu sejenis dengan 5x. Terus apa lagi? Negatif 3x kuadrat dengan negatif 2x kuadrat. Pintar. Variabelnya ya yang dilihat ya. Variabelnya yang kita lihat apakah sejenis atau enggak. Terus apa lagi? Negatif 7 dengan positif 6. Pintar. Itu adalah konstanta. Nah, setelah kita dekatin hasilnya adalah ini 5x, karena kita mau mengurangkan, ingat 5x dikurang positif 5x. Nah, 5x dikurang 5x. Terus apa lagi? Negatif 3x kuadrat dengan negatif 2x kuadrat nih. Negatif 3x kuadrat dengan dikurang negatif 2x kuadrat. Terus apa lagi? Negatif 7 dikurangin positif 6. Negatif 7 dikurangin positif 6. Jadi gimana hasilnya anak-anak? Nah, kita dapat ini hasilnya. 5x dikurang 5x sama dengan 0 min 3x kuadrat. Ini ingat, negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi negatif 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat sama dengan min negatif 0. Nah, ini hasilnya ya. Negatif 3x kuadrat ditambah ini ya, negatif hasilnya positif. Jadi hasilnya negatif 1x kuadrat. Nah, ini lagi negatif 7. Negatif 7 dikurangin positif 6. Hasilnya negatif 13. Jadi hasilnya adalah negatif x kuadrat atau tidak negatif 1x kuadrat dikurangin 13x. Nah, kita lihat berikutnya lagi nih. Jadi anak-anak, syarat utama operasi aljabar adalah mendekatkan suku sejenisnya, baru dilakukan operasi hitungnya. Nah, kita lihat lagi ini sekarang. Sekarang kita lihat penjumlahan dan pengurangan aljabar bersusun ya. Nah, kita mau menjumlahkan dan mengurangkan aljabar bentuk susun. Nah, ini dia soalnya. Contoh yang pertama, 3mn kuadrat dikurangin 4m kuadrat n dikurangin 7m kuadrat n kuadrat dengan 8m kuadrat n kuadrat dikurangin 5mn kuadrat ditambah 4m kuadrat n. Nah, yang perlu kita lakukan, ingat kita mendekatkan setiap suku yang sejenis. Nah, sekarang kita mau menjumlahkan secara bersusun. Kita mulai dekatin nih. 3m
N kuadrat dengan apa pasangannya? Pintar, 5mn kuadrat. Nah, cara kita tahu bahwa itu sejenis dan tidak sejenis adalah dari bentuk variabelnya ya. Ini variabelnya itu. Dia sejenis atau tidak, oke? Terus kita udah dapat nih, kita udah susun. Terus apa lagi? Negatif 4 kuadrat N. Mana? Kita coba cari ke sini. Oh, ada positif 4 kuadrat N. Kita susun lagi ke sini. Terus berikutnya lagi. Negatif M kuadrat dengan N kuadrat. Nah, ada lagi nih. Positif 8M kuadrat N kuadrat. Nah, coba kita lihat. Kita sudah dapat ya. Kita sudah dekatin. Nah, sekarang baru kita lakukan penjumlahan bersusun tambah. Nah, kita coba kurangkan. Negatif 7M kuadrat N kuadrat ditambah positif 8M kuadrat N kuadrat. Hasilnya lebih gedean mana nih? Positif. Jadi hasilnya 1M kuadrat N kuadrat. Nah, berikutnya. Negatif 4M kuadrat N, hasilnya mana ini? Wow, ditambah 4M kuadrat N, hasilnya 0. Oke, kamu punya hutang, terus kamu bayar, hasilnya berarti udah nggak ada lagi dong hutang kamu. Nah, kayak gitu. Nah, apalagi 3mn kuadrat ditambah negatif 5mn kuadrat. Mana nih yang lebih gede? Oh, yang lebih gede negatif. Nah, hasilnya sama dengan negatif 2mn kuadrat. Wow, jadi hasilnya adalah ketika kita sudah melakukan penjumlahan bersusun, kita mendapatkan hasilnya yaitu negatif 2mn kuadrat ditambah m kuadrat n kuadrat. Wah, semuanya pintar-pintar ya. Nah, sekarang kita coba nih mengurangkan bentuk aljabar susun. Nah, contoh negatif 5P dengan tambah 5Q dengan negatif 15P dikurangi 5Q ditambah 5. Gimana cara penyelesaiannya? Kita simak lagi berikut ini. Nah, masih ingat kan cara pengurangan di kelas 1 SD? Masih dong. Nah, kita mulai mendekatkan setiap suku yang sejenis. Negatif 5P dengan apa? Negatif 5P. Kita tulis. Positif 5Q. Q yang Q. Wow, ada nih negatif 5Q. Kita tulis. Nah, di sini nggak ada konstantanya. Di sini ada. Nah, kita tulis lagi. Ini anggap saja 0 ya. Nah, sekarang kita mengurangkan. Ini 0. 0 dikurangin 5. Hasilnya negatif 5. Pintar. Nah, sekarang ini. Positif 5Q. Ingat. Negatif, negatif. Kalau dikali jadi hasilnya positif. Jadi 5Q ditambah 5Q hasilnya 10Q. Pintar. Ini negatif 15P dikurang negatif 15P. Ingat, negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi ini positif. Jadi negatif 15P ditambah 15P hasilnya 0. Pintar ya. Wah, semuanya udah pada pintar-pintar nih sama aljabarnya. Aljabar itu menyenangkan kan? Nah, anak-anak jangan lupa tugas di worksheet-nya dikerjain ya. Nah, nanti kita sambung lagi di minggu depannya lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.